Terlihat tidak? Nah, Ya. kemudian Pak, Oke. gede banget. Gede ya, biar kelihatan. Ya. Biar Pak Bu Sarip Santi jelas. akan merancang Oke. rancangan Oke, siapa yang mau baca pembelajaran. nih? Silakan. Yang mau baca siapa? Bu Yuk. Junikma silakan baca. Semua Oke, kebagian baca. boleh. Nomor Ya. 5. Ya, Bu silakan. Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 41. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat Bu Santi adalah A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Jawabannya adalah, yuk. Ya. Jawabannya gini. Yang adalah A ya? Yang A ya? Kita sepakati dulu nih, kira-kira A, B, atau C, atau D. Nah, kalau jawabannya A, kita tulis di buku tulis A, nomor 5 jawabannya A. Nanti refleksinya kita lihat jawaban di terakhir. Dan ternyata bukan A, jawabannya misalnya B, kayak gitu. Ya, kira-kira nih jawabannya apa? Oke. Menggali punya itu nggak? informasi. Headset, Oke. Tidak, pasal. Bikin nyari gitu kan? Aku tak ada kan malam, tak ada minyak lah, mancing gitu, tak jadi, di mana? Jadi, kalau ada minyak lah, berarti kalau KD 4 itu berarti yang dinilai keterampilan ya Pak Narim ya? Iya, keterampilan ya. Berarti yang diminta kalau KD 4 berarti indikatornya indikator keterampilan ya? Iya. Bukan keterampilan pengetahuan. Jadi kalau keterampilan berarti bukan menggali informasi yang jelas. Ya, berarti membuat tulisan. Kalau menurut saya sih membuat, karena dia keterampilan. Ya. Kalau memperjelas itu udah pasti pengetahuan. Menyusun. KD 4 Ibu, ini keterampilan Ibu. Iya, jadi kan ini kata kuncinya. Ya keterampilan makanya. Kan kata kuncinya menata. Kalau menata itu kalau kita hubungkan di sini menyusun. Menyusun itu kan apa namanya ranah keterampilan. Menyusun benar. Itu menurut saya. Iya. Menyusun. Oh berarti D. Berarti D. Satu ya. Kunci. Kita lihat kata kuncinya berarti dulu. Jawabannya D ya. Kemudian apa namanya KD-nya keterampilan. Nah, karena KD-nya keterampilan, ya dia menyusun itu merupakan apa namanya keterampilan menyusun sesuatu. Kita lihat dari kata kuncinya aja kalau menurut saya itu. Mantap. Oke. Mantap Bulen. Oke, jadi Iya, ini ya, sebentar Ibu-ibu, kesimpulan dari pertanyaan ini adalah jawabannya D ya. Apa? Ya. Ini baru perkiraan kita ya. Nanti kita lihat jawaban yang betul. Nah, nomor 5 itu adalah D. Kenapa D? Nah, di sini kan indikator ya. Indikator artinya kan mengacu kepada belum itu ya, mengapain gitu, menjelaskan kah atau membuat kah atau mengkrit kah. Artinya indikatornya itu apa? Nah, kita mungkin di garis bawah adalah indikator. Salah satu indikatornya itu apa? Gitu. Nah, kalau dari KD 4.1 itu kan mungkin memang mempraktekkan keterampilan kan. Nah, jawabannya memang kan 4. Ya, berarti indikator salah satu indikator adalah menyusun kerangka. Oke, jawabannya D. Ini versi kita dulu aja ya. Oke. Bukan menggali, Pak. Hah? Bukan menggali. Menggali, coba. Kenapa menggali? Di situ kan informasi. Kata kuncinya. Tanya jawab. Menata informasi. Menggali informasi kan ada tanya jawab. Kita harus digali dulu. Baru menemukan. Itu kan andai-andai Pak ya. Oke, iya betul. Berarti kata kuncinya menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, indikatornya adalah menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. Menggali di sini termasuk keterampilan ya? Sudah masuk keterampilan kah? Atau menggali itu kayaknya
pengetahuan deh kalau di apa namanya. Kalau menggali itu kata kunci untuk pengetahuan deh Pak, bukan menggali tidak termasuk kata kunci untuk keterampilan, pasti untuk pengetahuan. Nah, jadi gini. Iya, itu pengetahuan. Kita melihat KD-nya Menggali, memperjelas. Ya, KD-nya kan diketahui menggali, ini. memperjelas itu kata kunci untuk pengetahuan. Ya, KD diketahui 4.1 ya. Mungkin ketika KD-nya nggak diketahui, menata informasi bisa jadi menggali. 4.1 itu udah kuncinya di situ, keterampilan. Oke. Jadi ya jawaban terbesar dari teman-teman adalah D aja ya. Oke, Pak Sarip, ya mungkin Pak Sarip nanti bisa jadi jawabannya betul. Kita lihat nanti. Ini baru persepsi kita aja. Berikutnya ya Pak Sarip baca nomor 6. Nah, kok sebentar. Pak D ya Pak. Ya, catat nomor 5 D ya. Nah, Pak Sarip nomor 6 dibaca. Ya. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan atau MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Gambar apel ya. Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisan kepada peserta didik. C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. D. Mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 SD. E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Ya, kira-kira jawabannya apa nih? Kalau mengacu ke MMP. Kalau udah metode MMP ini yang apa B, dulu? Pak. Membaca Mengenalkan permulaan. Sintaks Kalau B saya kayaknya memberi contoh pelafalan. sintaksnya macam mana harus kita ini dulu? Sintaksnya. Sintaks MMP ini macam mana ini? Iya. Membaca dan menulis permulaan. MMP ini membaca itu kelas 1, Bu. Membaca, kelas 1. menulis. Ya. Membaca, Kalau menulis. menurut permulaan. saya Pak dari sini jawabannya B. Mengenal gambar-gambar dengan tulisan kepada peserta didik. Iya. Bisa. Betul, saya B. Karena Ya, posisi saya di B. sini mengenalkan Ada gambar. gambar dan tulisan. Ya. Oh, iya, Oke. iya, B ya. Nomor 6 B. Iya. Oke. Nomor 7 Bu Len, silakan baca. Slide-nya, Oke, Pak. naikin dulu. Enter. Ya. Oke. Ya. Cerita fantasi merupakan cerita hayal dan berakar dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah A. Cerita tentang pengalaman anak berlibur beserta keluarga. B. Cerita tentang sejarah kehidupan. C. Menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. D. Cerita binatang dengan kumpulan khusus. E. Cerita tentang kehidupan di masa yang akan datang. Ya, ini fantasi ya, hayalan. Cerita hayalan. Yang Ini- D ya? Ini non Yang fiksi. akan datang. Kalau binatang. saya pilihnya D, Bu Len. D. Kalau saya memilihnya D, Bu cerita Len. binatang. Kalau saya fantasi Aduh. dia mentayangkan sesuatu yang Gini Bu Len, ini kira-kira kalau hayalan itu non fiksi atau fiksi itu dulu deh. Non Fiksi. fiksi. Non fiksi kan? Fiksi. Non fiksi kan dia cerita hayalan, berarti kan dongeng dan segala Fantasi itu macam. cerita fiksi, Pak. Ini fiksi. hayalan. Fiksi kan? Hayalan. Fiksi. Fiksi ya, Kalau non fiksi. fiksi yang Ya, fiksi. kenyataan. Iya, berarti dia cerita fiksi di sini kan, fantasi cerita Ya, hayalan menghayal. fiksi. Iya, Nah, yang kemudian hayalan. salah satu jenis cerita fantasi tersebut itu apa? A, B, C, D, E. Kalau kita bahas A dulu kali ya. Ya, Pak. Gitu aja. Cerita tentang pengalaman anak berlibur itu udah masuk fantasi, bukan? Bukan kan? Jelas tuh. Itu Dia itu laporan, dihilangkan. masuk ke laporan. Oke, Kan itu mah betul. itu Kemudian mah yang B. deskripsi, teks Ya, deskripsi itu. yang A, yang A Ya. jelas salah. Oke. Ya. Yang B, cerita Kalau tentang kehidupan. sejarah enggak lah. Ya, Enggak. juga kehidupan. C, Geografi. cerita Itu fiksi. sejarah yang- buku fiksi. Cerita Ya. ini bisa loh. Bisa jadi ya, kita ambil poin Bisa C, jadi. bisa jadi. Oke. Yang D, Ya.
Yang D, cerita binatang dengan kemampuan khusus itu tidak. Itu fiksi, tidak. itu non fiksi ya. E, cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Sepertinya jawabannya yang C. Bisa jadi. Ya. Iya. Ya. Sebentar dulu Pak Narim, belum. Pak Narim, Ya, silakan. belum itu, belum. Oke. Kalau yang saya tangkap di sini Pak Narim, salah satu jenis cerita fantasi ya, ada fantasinya. Jadi ada fantasinya. Kalau yang C bercerita tentang fiksi yang cerita tentang kehidupan yang di masa yang akan datang, atau cerita yang fiksi yang dibacanya itu tidak ada fantasinya. Justru kalau fantasi itu dia membayangkan ada binatang tertentu. Iya, makanya Berarti yang D. Bisa terbang, binatang bisa Hayalan itu ya. yang justru yang ada fantasinya kalau menurut saya ya. Ya, hayalan. Yang D. Kalau saya yang D, saya tetap milihnya. Cerita Yang kebayangin fantasi. itu fantasinya itu dengan kekuatan supernya binatang, misalnya anjing dengan kekuatan supernya bisa terbang sampai ke ruang angkasa. Nah, itu fantasi kalau menurut saya. Kalau A itu gimana, Pak? A, coba yang A. Ya, Fiksi. Dia sebentar. kan menceritakan tentang yang Kalau terdahulu. A cerita narasi fiksi. Kalau A Itu itu kan udah yang salah. terdahulu, Pak. Orang biasa ada ininya. Kalau Ada A, ininya. kalau A di Faktanya situ itu kan ada. cerita nyata ya. Dia berlibur. iya. Ya, itu Iya, namanya berlibur, Bang. tapi pengalamannya yang terdahulu gitu. Nah, Iya, sementara iya. Itu dalam Pak, kehidupan, bukan sejarah fantasi. kehidupan. nah, Kan yang dia, gini. kalau itu kan tidak berhayal. Kalau yang A itu tidak berhayal, tetapi itu nyata. benar. Gini deh, Bapak Ibu, Hayalannya, ada hayalannya itu. kata nggak ada. kata kuncinya adalah fantasi berhayal. Itu kata Iya. kuncinya ya. Ya. Nah, berfantasi Cerita berhayal fantasi. itu artinya bukan cerita nyata. Ya. Tidak nyata. Nah, itu cerita fiksi ya, Ya. yang terjadi. Nah, sementara di sini adalah cerita fantasinya itu contohnya hayalannya bagaimana ketika Ya. dia berhayal. Yang E bisa kita ambil Yang ini. E, cerita Pak, yang tentang E, cerita kehidupan di tentang masa kehidupan di mendatang. masa yang akan datang. Bisa Dia jadi kan dia bisa menghayal kan ke akan datang, bisa Dia jadi yang E. menghayalkan cerita bagaimana kehidupannya dia akan datang. Saya Betul. misalkan cita-citanya tadi. Oh, bisa Pak Narim. Bisa Pak Narim, kita lihat lagi dari soalnya. Cerita fantasi merupakan cerita hayalan yang berakar dari cerita terdahulu. Berarti bisa jawabannya. Bisa. Cerita terdahulu ya. Ya. Kehidupan Oh iya. masa yang akan datang. Silakan Berarti Pak Udin. kita lihat dari kehidupan sebelumnya. Halo Pak Udin. Halo Pak. Iya, gimana Pak Udin? Saya memilih C karena di situ kan ada terdahulu. Fiksi itu cerita Ya. rekaan atau cerita yang ya imajinasi. Hayalan. Hayalan. Jadi menceritakan kembali cerita fiksi yang dibaca. Jadi kan yang terdahulu, jadi menceritakan kembali. Yang saya pilih C. Oke, sepakat C. Nanti kita bahas di opsi jawabannya ya. Oke. Halo. Tapi itu lagi Pak, tengok. Oke. Halo. Ya, Pak, silakan. berakar dari cerita terdahulu. Ya kan berakar Tadi cerita dari terdahulu, cerita iya. yang Ada terdahulu cerita hayalannya. Iya. Jadi Hmm. lebih tepatnya yang E, cerita tentang kehidupan E di masa bisa. akan datang. Oh iya. Iya. Di sini ada Iya, kata mereka kunci. menghayalkan bagaimana kehidupan masa datang, masa akan datang, kemudian kan dia melihat berakar dari cerita terdahulu. Kalau dulu dia begini, besok dia nggak boleh lagi seperti itu, begitu ceritanya. Jadi Nah, kita, betul. Betul, iya, Bu lebih Desma. tepat yang benar. Oke. Betul, Bu Desma. Betul. Ya Bu, Oke. catat dulu nanti Ya. lihat. Sebagian besar menjawab E. Catat nomor E. 7 E ya. Silakan nomor 7 adalah E. Oke. Berikutnya nomor 8. Bu Pak Udin baca. Nomor 8. Bapak Udin. Ibu Udin. Bu, Bapak Udin. Kok langsung 11? Aduh. 11. 8-nya mana ini? Kok nggak ada? Sebentar. Maaf Bapak, ini soalnya yang dari mana ya Pak? Ini dari internet, Bu. Yang dari tadi, Bu. Yang tahun 2020 Bu. Dari tadi Bu. Ini 8 nih. 8 nih kebaca nggak 8 tuh? Aduh, Oh, mana itu Bapak? puisi. Oh iya, ada bacaan puisi. Ada. Oke. Iya, Coba.
Ya, Di zone Pak Ketua. Pak Udin matanya masih jeli kok. Silakan baca Pak Udin. Lah, masih muda ya. Coba. Kayak kita udah 1 abad, setengah abad. Kelihatan nggak Pak Udin? Pak Udin. Pak Udin dari kecoa, Pak Udin. Kelihatan kecoa nggak Pak Udin? Pak Udin kecoa. Pak Udin kelihatan kecoa nggak Pak Udin? Pak Udin kecoa. Ya, udah siap lah. Kok Geser digeser lagi, Pak? geser ke sini, Pak. Kelihatan ya, geser lagi. Di zoom sama, Geser lagi. sama Pak Narim itu sudah gede. Oke. Nah, itu dia. Ya. Deh. Umar Pak Narim. Silakan. Kedengeran nggak? Ya, terdengar. Terdengar. Kedengeran. Tadi udah kedengeran Pak De. Udah Ya. Baca dengan cermat puisi berikut. Judulnya Kecoa. Oleh siapa tuh? Pensil Spirit. Pensil Spirit. Jangan lupa Pensil ekspresinya, Spirit. Pak. Ekspresinya juga dipakai. Aduh. Enggak orang. Serangga. Ya, Udah, kalian Udah ekspresi lain aja yang baca Pak. puisinya lah. Ya, monggo silakan. Gimana cara membaca puisi yang baik dan benar, Pak? Sekalian Coba contohin Mas Ari. Mas Ari contohkan. Bapak lah, kok saya gitu. Ya, Kalau orang udah dibaca aja nggak apa-apa. Yang penting jawabannya. Baca aja. Silakan baca. Ya, dibaca nggak perlu Belajar ya. puisi lah, Pak. Mm-mm. Pakai nada sipit. Kata orang serangga menjijikan. Muncul di tempat pembuangan, melata dalam gelap. Bermukim dalam pengap. Kecoa binatang paling tangguh. Bertahan sekalipun peradaban bumi runtuh. Spesies hewan paling tua. Berkembang biak puluhan abad lamanya. Jangan kau menginjaknya, karena jutaan bakteri ada di perutnya. Bunuh dengan pembasmi serangga, dan jatuhkan dari balita. Dan jauhkan dari balita. Oke. Nah, Matanya nih. oke. Udah, Min. Kalau kita melihat dari Apa puisi imajinasi? tersebut, ini puisi Apa jelas. imajinasi yang muncul Ya. pada puisi kecoa tersebut, Oke. menurut saudara? A. Deskriptif. B. Kinestetik. C. Imajinatif. D. Auditif. E. Visual. Visual. Jawabannya Visual. deskriptif pasti ya. Hah? Jawabannya apa? Visual. 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 Karena ngebayangin Pak. Mm-mm. Bentuknya Pak. seperti apa gitu. Mm-mm. Deskripsi Imajinasi juga ada. ya. Bayangin. Deskripsi juga bisa menjelaskan dalam Ya, saya A. Pilih A. Saya pilih A lah. Yang kalau saya sih ada deskriptif ya, deskriptif ya. Karena Deskriptif dia karena menjelaskan kan kecoa. Kecoa iya, itu binatang menjelaskan. paling tangguh. Iya. Berkembang biak puluhan abad lamanya. Betul A. Nah, dulu sebentar. Kalau Menjelaskan suatu objek, kalau deskripsi itu kan arti cerita yang nyata memang ini loh seperti ini. Sesuatu yang memang ada. Kemudian kinestetik, Ini mah berlebih-lebihan ini. kinestetik itu adalah apa? Kinestetik itu semacam gaya bahasa, gaya belajar anak ya. Kinestetik. Ya. Kemudian imajinatif yang mengimajinasi ya. Kalau auditif pembelajaran yang menggunakan audio, tidak visual, ya pendengar saja. Sedangkan visual ini adalah melihat saja, tidak ada mendengar. Nah, sementara deskriptif Ini dia ini benar semua yang dia bilang itu. enggak bisa Bu, karena kalau visual aja dia nggak bisa karena harus ada audionya. Iya. Nah, Kalau makanya menurut saya sih A. kita pilih yang memang nyata. Jawabannya adalah apa? A atau C? A. Coba A yang ya benar. Karena apa yang apa namanya ditampilkan di puisi ini benar semua. Kata orang serangga menjijikan, benar banyak orang yang jijik pada kecoa muncul di tempat pembuangan. Kami tak jijik. Betul, iya. Kami tak jijik. Hebat banget Pak Syarif nggak jijik makan kecoa. dimakan jangan-jangan. Ih, serang. Apa itu ya? Ada penyakitnya Biasanya tuh. Tapi kalau obat Cina pakai kecoa loh. biasanya kalau deskriptif itu menggambarkan ciri-ciri Cerita. fisiknya juga. Ciri-ciri Iya, fisik dari kecoa. Jadi ini kan sifatnya ciri Umum, fisiknya iya Umum. Ya, kalau Sini itu ada saya rasa semacam tidak tambahan untuk deskriptif. Iya, iya. Enggak deskriptif ini. Karena sudah ada nih di sini Bu di kalimat yang ini karena jutaan bakteri itu sudah ini juga tuh. Sudah ke imajinasi juga dia. Iya, ciri C ya? fisiknya itu C. kalau deskripsi tetap ya imajinatif ya. C ya. Jawabannya C, saudara-saudara. Betul? Iya. Kita jawab C.
Nanti Kita jawab dulu, ya, cuy. nanti Lihat aja nanti Bu ya. nanti Kunci dulu refleksi jawabannya, C. jawabannya kunci Ya, kunci C. dulu. Prediksi terakhir. Nanti Berikutnya ya kunci dulu nomor jawabannya 9. C, ntar diperbaiki. Nomor 9 silakan baca Ibu Santi Marlina. Oke. Pembentukan frase dalam bahasa Indonesia digunakan hukum DM, dalam kurung diterangkan, menerangkan. Frase meja hijau menunjukkan sifat bahasa, A bermakna, B arbitrer, C sistem, D konvensional, E bervariasi. Kalau Oke. menurut saya. Tadi dulu Bu, sebelum menjawab kita harus menjelaskan apa itu bermakna, apa arbiter, apa sistem, apa konvensional, apa bervariasi. Nanti kita kaitkan dengan pertanyaan DM tadi. Oke. Ya, betul. Bermakna itu artinya apa kira-kira? Mempunyai arti. Yang mengandung makna arti ya. Oke. Arbiter. Artinya. Memiliki arti, memiliki arti. Oke, memiliki arti. Arbitrer apa? Coba lihat Google, lihat Google. Lihat Google. Google. Ayo cari Lihat Mbak Google. Google. Lihat Mbak Google. Konvensional. Arbiter ya. Arbitrer. Ayo balapan. Arbitrer. Arbitrer. Arbiter adalah Mana suka berarti tidak dapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Gimana Bu? Mana suka berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Kesimpulannya sikat aja. Suatu rangkaian bunyi yang harus mengandung arti yang tertentu. Oh, berarti mengandung arti sama bermakna Tidak berarti harus, ya bermakna. Tidak Bersama. terdapat suatu keharusan katanya. Oh, tidak ada tidak terdapat keharusan. suatu keharusan Ya, bahwa suatu tidak rangkaian tetap. itu Oh iya, tidak harus mengandung terdapat. arti. Tidak tetap, Tidak harus. berubah-ubah juga dia arbitrer Oh, ini. artinya Tidak mungkin tetap, berubah. Iya. Iya, benar. maknanya Bagaimana ganda? tidak terdapat suatu keharusan dia. Berarti mananya nggak Iya. baku lah gitu ya. Bisa Ya, berubah-ubah. maknanya bisa disesuaikan. Kemudian sistem tahu lah ya, sistem itu adalah apa kayak semacam perangkat atau aturan ya. Konvensional, tradisional ya. Tradisional. Ya, bervariasi ya, beragam-ragam. Nah, dari frase meja hijau diterangkan menerangkan, berarti meja menerangkan berwarna hijau. Sifat bahasanya tadi bermakna, berarti apa tuh bermakna ya? Meja hijau. Meja apa? Meja hijau berarti Membentuk bahasa dalam DM diterangkan menerangkan, berarti DM-nya adalah menerangkan kalau Meja. meja ini berwarna hijau. Maka sifat bahasanya adalah, nah kalau kayak gini kayaknya seperti ini kayaknya harus tahu ya. Hijau harus ada maknanya. Meja Ya. hijau ini kan ada Kalau istilah ya. kata meja doang kan hanya meja, hijau hanya hijau. Jadi kalau misalnya digabungkan baru memiliki makna. memiliki makna. Yaudah, makna, ya. Kunci Tapi jawaban tapi itu. tapi maknanya makna kiasan loh Bu. Meja hijau itu kan katanya kata kiasan, bukan kata sebenarnya. Betul. Kata dia, ya. Bukan berwarna Jadi dia- hijau. Berwarna hijau. Bukan meja berwarna hijau, tapi itu artinya kiasan. Bukan makna yang sebenarnya. Tapi kan memiliki Makna makna. yang sebenarnya. Iya, bukan makna yang sebenarnya. Ini sebentar. Nah, kita juga keliru nih. Ini meja hijau apa mejanya yang hijau? Atau meja hijau ini sebuah Kiasan. kiasan? Meja hijau itu biasanya berarti Artinya apa? pengadilan, Meja Pak. hijau. Pengadilan ya. Pengadilan ya. Meja hijau. Pengadilan. Pengadilan berarti kan kata yang memiliki sifat bermakna itu. Meja itu pengadilan, bukan meja berwarna hijau. Ya, berarti Iya betul. Ya, betul. bisa jadi nggak Iya. maknanya? Kan Dipermakna. makanya Tidak meja itu berarti, itu hanya meja kata itu tidak kiasan. berarti
berarti. Hijau itu juga kan berarti jika dua kata mungkin digabungkan itu gini kali ya. Hukum DM apa itu ya maksudnya? Dia memiliki makna meja hijau itu adalah meja pengadilan gitu. Maksudnya konotatif ya Pak? Nggak paham. Konotatif bukan. Maksudnya? Ini hukum DM ini, hukum DM singkatan dari diterangkan menerangkan adalah aturan dalam tata bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan. Nah itu yang itu maksud dari hukum DM. Berarti jadi menerangkan, ya menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan. Nah, berarti kan dia tidak sesuai dong. Berarti yang diterangkan yang itu ada di depan mejanya. Iya meja. Yang menerangkan yang di belakangnya. Iya, benar. Oh, itu menerangkan apa? Hijau kan nggak ada penerangannya untuk apa? Gitu loh. Itu kan kalau menurut saya hanya kiasan saja. Hanya hijau. Kalau udah meja hijau diterangkan oleh apa namanya meja hijaunya itu bahwa itu pengadilan. Gini, kita di sini meja hijau biasa. Iya, kalau seandainya satu-satu dia tidak ada maknanya. Kita gabungkan dia menjadi makna. Jadi satu menerangkan dan diterangkan bermakna di sana. Tadi. Jadi gini Bapak Ibu. Terangkan tadi. Bapak Ibu jawabannya masalah meja hijau ini karena tidak tertulis kalimat yang menyatakan Bapak ini di meja hijau kan, berarti kan jelas itu pengadilan. Saya duduk di meja warna hijau, artinya kan sudah jelas itu adalah meja hijau. Nah kita nggak bicara masalah itunya, yang kita bicara adalah menerangkan dan diterangkan. Artinya dengan ketika kalimat dua kalimat ini digabung menjadi satu, maka menjadi bermakna. Entah mananya yang tadi saya bilang pengadilan atau bisa jadi memang warna hijau. Hukum DM-nya gini ada lagi nih Pak, contohnya nih Pak. Dia menerangkan fungsi pelengkap atau penjelas dari kata yang diterangkan. Nah, contohnya seperti media sosial, bukan sosial media, bukan dia sosial media, bukan media sosial. Nah, gitu. Kalau media sosial dia bukan dia DM. Tapi kalau dia sosial media, barulah DM. Nah, ini contoh yang dikasih ini. Oh ya. Nah, kalau meja hijau, DM. Bagaimana dengan meja hijau ya? Meja hijau ini kan DM. Beda, Bu. Kalau menurut saya dengan media sosial itu beda. Media sosial dengan meja hijau itu beda kalau menurut saya. Ya, ini contoh DM-nya. Ini kita bandingkan contoh DM ini begitu dibuat dia. Oke, gimana kalau jawaban A aja? Kita setuju? Nah, jadi A ya. Karena bermakna. Oke, bermakna. Lanjut nomor 10. Lanjut. 10. Bentar. Ke atas. Panarin bermakna dia. Oh, ini siap-siap bacanya banyak nih. Waduh, banyak banget. Meja hijau. Bentar. Silakan baca Ibu Siti Ade. Panjang banget. Panjang sangat. Panjang sangat itu. Panjang sangat lah. Panjang sangat itu. Bacalah dengan cermat teks berikut. Nah tuh Bu Martini aja yang baca Bu. Enggak. Pasrah Guru pasrah kita nih yang rajin membaca. Bu Ade, saya bantuin tapi Bu Ade yang jawab ya. Bu Ade yang jawab ya. Aduh capek deh. Saya bantuin bacanya. Yang baca deh, baca dong. Ya, silakan Bu Ade. Kayaknya Bu Ade suaminya udah siap mau mijitin tuh katanya. Bu Ade. Siap ngapain Pak? Pijitin. Aduh, nggak siap. Laju deforestasi di bumi antara 2014 dan 2016 mencapai 20% lebih cepat dibandingkan ketimbang dekade silam. Artinya, dunia kehilangan tutupan hutan hampir seluas Pulau Jawa setiap tahunnya. Temuan ini didapat antara lain melalui analisis citra satelit. Meski upaya menghentikan deforestasi telah berlangsung selama beberapa dekade, sejak tahun 2000 hingga 10% hutan alami mengalami fragmentasi, degradasi, atau ditebang. Laju kerusakan hutan pada 17 tahun pertama abad ini mencapai 200 km persegi setiap hari. Degradasi hutan alami mewakili tragedi global.
di mana kita secara sistematis menghancurkan fondasi penting untuk stabilitas iklim. Kata Frank Seymour, peneliti World Research Institute WRI yang ikut terlibat dalam studi tersebut, hutan adalah satu-satunya infrastruktur paling aman, alami, terjangkau, dan sudah terbukti buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida di tubuhnya. Temuan ini diumumkan ketika program pembangunan PBB atau UNDP dan 5 organisasi konservasi lain meluncurkan rencana 5 tahun. Nature for Climate yang membidik penggunaan lahan yang lebih baik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 30% dari jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius bisa disediakan oleh pengelolaan lahan yang baik, kata Andrew Steer, Direktur WRI, sumber kompas.com. Yes, Ya, mantap. Mantap suaranya kayak Najwa Mantap Shihab. bacanya. Nggak salah saya. Najwa Shihab. Udah kayak siaran berita. Lanjut jawab dah, ya udah bacanya. Ya salah. Oke, lanjut. Berikutnya, Pertanyaannya. pertanyaannya adalah, jawabannya. sebentar. Pertanyaannya aja belum, Bu Martini? Pertanyaannya belum ya. Iya, pintar amat Bu Martini. Tutup sih. Tuh langsung penutup. Pertanyaannya ada di mana nih? Jawabannya betul semua. Dek. Nggak ada jawaban pertanyaannya. Pertanyaannya adalah nomor 10. Enggak ada. Ada tuh. Ada penarim. Simpulkan. Mana sih? Simpulkan dari Nih ya, nih. Simpan. simpulan dari wacana di atas simpulan. adalah Oke, dari wacana di atas adalah penelitian ya. yang Oke. simpulan dari wacana di atas adalah deforestasi bumi ya deh. D jawabannya kayaknya Ya. sih. Deportasi bumi ya. Itu lebih banyak Deforestasi. bercerita masalah bumi ya. Deforestasi. Ya, oke. Kalau Simpulan dari wacana sebentar, di atas. kita bahas A dulu ya. Penelitian untuk mengatasi deforestasi hutan. Tadi ada Enggak bicara ada hutan nggak? penelitian, enggak ada cerita ada tentang ya. penelitian tadi. Upaya B, Pak. upaya mengembalikan landscape hutan alam. Tadi bicara hutan nggak? Enggak bercerita tentang deforestasi Deforestasi justru bumi paling banyak. berarti dampak yang C dampak kerusakan hutan bagi alam. Enggak. Deforestasi bumi itu mungkin mendekati ya. Presentasi degradasi hutan Tapi- ketahuan. Berarti jawabannya D. Kalau di itu Pak simpulan, kalau deforestasi bumi aja simpulannya di mana maknanya gitu. Sedikit berarti. Itu judul. Deforestasi Yang Kalau simpulan, Yang kalau B. di simpulan kita ada ininya dulu gitu kan, ada persentasenya. kalimat Iya. pengantar dulu. Kalau itu kan deforestasi bumi itu kayak judul aja gitu, nggak Nah, ada betul. nggak ada pengertian dari simpulannya ya. Dampak kerusakan. Jadi kita lihat teks lagi karena teksnya panjang Presentasi. kali. Penelitian. Presentasi degradasi Coba Presentasi kita kalau nggak salah sih yang kita B. beralih ke teks ya. Ke teks dulu. Kita ke teks. Ya, pahami lagi teksnya. Ya kita pahami lagi teksnya. Tadi cuma sekali lintas dengar suaranya Bu Ade baca tadi. Aduh. Iya, Bu Ade berkali dengar Kayak membaca berita. Tadi nggak direkam ya, harusnya diulang. kita direkam. nggak ini ya. Belum paham. Ini saya rekam nih di Zoom-nya. Mbak. Oke, nih ulang lagi deh. Maju. Di sini tentang mengenai berbahaya. Lagi Pak ya. Sumpah di Zoom. Pak Narim, Ya, Pak Narim, bedain. kita bahas simpulan dulu deh, apa yang dimaksud dengan simpulan biar jelas. Ya, Itu simpulan. enggak.
Simpulan itu adalah suatu pernyataan yang dibuat dari ide pokok atau gagasan utama dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Betul, itu bukan Jadi kata kunci, ya. kita nggak bisa, ya. oh simpulan itu harus dalam bentuk kalimat, tidak. Jadi simpulan yang dimaksud dari penjelasan itu, simpulan yang dimaksud itu ide yang dibahas di dalam paragraf tersebut itu. Walaupun jadi dua kalau kata, kalau kita pilih masuk. Tadi deforestasi, nah itu kan yang dibahas di dalam teks tadi itu kan deforestasi. Betul. Jadi betul. Yang dimaksud dengan simpulan itu bukan dalam bentuk kalimat, tapi dalam bentuk ide pokok yang dibahas dalam teks. Ya. Jadi kalau deforestasi udah betul. Betul. Jadi bedakan kesimpulan dengan simpulan ya. Betul, makanya saya nah di sini bicara simpulan. Simpulan ini adalah yang tadi dijelaskan, artinya menyesuaikan dengan kalimat yang dibaca tadi, arti itu simpulannya itu. Berarti jawabannya adalah D. Deforestasi kalau deforestasi. saya. Ya, oke, lanjut. Deforestasi itu maksud dari deforestasi itu maksudnya kan itu Pak, penurunan jumlah hutan yang ada di dunia. Betul. Nah, itu deforestasi. Ya betul. Nah, kalau dibahasnya itu ya jawabannya ya udah deforestasi benar. Oke, jawabannya D ya. Oke. Gimana Bulen? Benar nggak ada Bulen? Udah benar itu deforestasi. Kita dari pengertiannya dulu. Terus yang dibahas itu tadi benar iya. Iya, benar. Dia mengubah lahan hutan menjadi berbagai macam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa dia untuk pemukiman, perkebunan, itu mengubah hutan. Betul. Kita kunci jawabannya adalah D. Oke, baik. Sekarang 11. 11 yang membacakan adalah, kita lihat dulu, Bu Sri Utami. Ada Bu? Nggak ada? Dulu dah. Oh ya, Martini, oke. Bu Martini. Bu Martini pendek itu. Kan suka pendek-pendek katanya. Iya. Nomor mana ibu-ibu suka yang pendek-pendek? Pak, jangan dibahas. Jangan dibahas. Lanjut. Dikit lagi boleh nggak? Oke. Pak Syarif kalau udah kayak gitu, mah diskon aja kalau Pak Syarif. Gedein dikit. Pak Syarif jangan ketawa. Enggak, nangis nih. 11. Di antara dengerin. Di antara kalimat-kalimat berikut yang paling benar adalah A. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. B. Semua gubernur dari seluruh provinsi menghadiri acara di Istana Negara. C. Pemilihan Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2019. D. Pemilihan gubernur diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. E. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, di antara kalimat yang paling benar ini yang mana, Bu? Oke, kita bahas. Nah, kita bahas dulu kalimat yang benar itu kalimat yang bagaimana. Nah, itu kalau saya ya. Kalau saya konsepnya dulu pahami. Ya, kalimat yang paling benar itu. Kalimat yang benar itu kalimat yang paling benar. Ya, kalimat yang paling benar adalah kalimat yang terdiri dari SPOK. Benar atau salah? Oke, betul. SPOK. Perhatikan juga huruf kapitalnya ini. Kapitalnya tanda koma, titik. Tapi kayaknya ada yang paling benar. Selain itu juga perhatikan terkait kalimat efektif dan tidak efektifnya, Bu Ibu. Iya. Iya benar. Nah itu dia. Kayak beberapa negara. Efektif. Beberapa. Karena ada sedang dan melakukan. Biasanya kan Presiden Jokowi melakukan kunjungan gitu. Itu kan ada pemborosan kata tuh. Yang tidak itu. Itu tidak sedang melakukan. Kalau sedang melakukan tuh berarti dari seluruh provinsi udah seluruh kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya gubernur dari seluruh provinsi ya, itu udah. Yang B udah jelas enggak itu? Cute. Yang C juga. Lanjut. Yang C pemilihan presiden. Yang E. Tadi dulu bahas yang C dulu. Pemilihan Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2019.
Usah itu presidennya. Sepertinya di pola kalimatnya nggak masuk itu Pak. Iya, kalau di C, ya. di C presiden harus pakai huruf kapital itu P-nya. P-nya presidennya. Iya, Mm-mm. iya, yang C tidak itu. C tidak. Terus lanjut. Pemilihan gubernur diselenggarakan serentak. Yang D juga bisa. Ini boleh nih, ya yang D boleh. Yang D boleh, bisa deh, bisa yang D. Yang D bisa. Kalau yang E itu kan Nggak usah KTP pakai udah serentak kali. dijelaskan lagi kartu tanda penduduk itu. Oh iya berarti yang D. Yang D kayaknya. Yang D, yang D. Kalau yang E TP. Ya. Ulu yang- dulu Pak Narim. Sebentar. Boleh. Yang A tadi itu kan permasalahannya tidak perlu Ada dengan sedang, kata sedang, ada beberapa. ya. Dan beberapa terlalu Sedang sama melakukan. berlebihan. Yang B di sini harusnya gubernur dari seluruh provinsi. Satu gubernur cukup tanpa melalui semua, ya kan? Yang C presidennya harus huruf besar. Ya. Yang D ini agak bisa menjawab pertanyaan ini dengan jawaban D karena di sini sepertinya pemilihan gubernur. Nah, gubernur di sini apakah ada huruf besar di setelah diikuti kata orang? Sementara gubernur ini kan gak ada orangnya gitu. Gubernur itu apa huruf kapital atau kecil? Kata ganti Narim. Kata Presiden. ganti orang kan? Presiden sama. Ada kata Oke. orangnya, ya gubernurnya pakai huruf besar. Oke, besar. Berarti oke ya. Iya. Nah, yang E setiap Ya warga karena kata negara. ganti kan? Kata ganti orang. Ya betul. Iya, Berarti nggak benar, masalah. Bu. Nah, Ya, itu benar. kita memastikan dulu saja nih. Betul yang D. Yang D, Nah, Pak. yang E adalah ada kata double di sini, ada KTP, kartu tanda penduduk. Jadi kita ikuti dengan jawaban kita kunci adalah D ya. D. 11 D. Nomor 12. Klausa. Nomor 12, tadi dulu saya cari dulu. Yang terdiri dari atas Antara dua. kalimat berikut Pak yang Sarip, paling silakan. benar adalah titik-titik. Pak Sarip silakan baca. Udah baca belum Mas Iya, Sarip tadi? tapi Tadi mana udah ya? nggak kelihatan Bu? Dia mah udah dia. Udah ya, yang belum. Yang Oke. nomor 12, 11 kan? Naik Pak. Itu di scroll ke atas, Pak. Naik Oke, iya. Saya pengen dengar suara Bu Ria ini. Bu Ria kan nggak pernah bersuara nih. Yang mana orangnya? Silakan Bu Naik Ria. Pak. Pak soalnya naikkan. Soalnya Iya, masih Burdia di mana? bawah itu. Ya sebentar. Iya, Pak. Bu Ria mana Bu Ria? Oh Ria Anggraini ya. Silakan. Ibu udah absen belum, Ibu? Ibu udah absen belum? Saya belum. Udah jam Ibu, berapa absen emang? loh, jam 3. Udah jam 3. Absen dulu. Bukannya absen jam 4. Oh, kalau saya kan bukan PNS. Kalau bukan PNS kan jam 3. Oke. Kita jam 3. Ini absen sekolah ya Bu? Absen apa Iya, ini? Absen sekolah, Bu. Absen sekolah. Oh, kami nggak ada. Oh, kita tiap hari. Libur pun absen. Oh ya. 3 kali malah ya Bu Martini ya. 3 kali ya, pagi, siang, sore. Kalau kalau Riau, kita PNS. Kalau Riau yang kita KKI hanya ini. 2 kali. Pagi Iya, dan kita sore. misalnya 2 kali. Iya, PNS Iya. 3 kali. Pagi Iya, sama jam sama 12 sore, nanti. Jam absen, 12 ya. siangnya pakai sampai Timesman, timestamp. Mantap ya. Kami Riau bebas Bu. Malam aja Bu absennya kalau dari Riau. Iya, Riau Mantap. datang ke sekolah nampakkan muka udah pulang. Hebat. Wow. DKI nggak bisa Bu. DKI mah tak bisa. DKI nggak bisa Bu. Tahu-tahu satlaknya datang. Ya Bu Martini ya. DKI emang bisa begitu. Bisa aku. Apalagi sekolah saya dekat satlak. Nggak bisa. Oh nih sekolahnya Pak Narim. Bisa tuh. Sama saya juga. Nggak boleh ke sekolahan. Saya udah hampir 3 minggu asal sekolah ini. Iya, cuma aja. Sama. Oke, yang absen silakan absen dulu. Kemudian sekarang yang membaca adalah Bu Ria. Silakan Bu Ria. Oke Bu Ria. Monggo silakan Bu Ria. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, ini, Pak. nomor 11 ya Pak? Nomor 12. Mau ke sana. Baru itu ya Bu ya? Baru gabung ya?
Nomor 12 tuh. Ya. Sambil ini ngomong baik. Bunda Len galak amat. Bu Ria baru wajahnya kita nggak baca. kelihatan, Bu Ria, liatin dong. Kan kita kenalan. Iya, besok Bu ya. Sambil menyusun. Oke deh. Nah, Pak Sarif jangan lihat Buria ya. Ya, gimana nih? Itu juga matinya. Pak Sarif. Iya. Jangan lihat Buria ya. Buria, cantik banget loh, lebih dari siapa kemarin? Bu Nani, lebih dari Bu Nani. Bu Nana. Bu Nina. Jangan liatin Buria, wah, Pak Sarif nanti naksir. Sudah baca belum? Ya, nomor 12 ya, Bapak Ibu. Oke. Kalimat berikut ini yang terdiri atas 2 klausa adalah A. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. B. Andi pergi ke kampung halamannya sejak kemarin. C. 2 hari yang lalu Andika mengalami kecelakaan mobil di tol Cipali. D. Ayah tidak berangkat ke kantor karena membawa adik ke dokter dan membelikan obatnya ke apotek. E. Siti makan di sebelah adiknya. Jadi jawaban yang benar adalah titik-titik. Kirain. Nah, kita bahas Pak Narim, saya dari konsep dulu ya Pak Narim ya. Saya suka banget, pokoknya kita bahas konsepnya. 2 klausa itu apa maksudnya? Nah, itu. Nah, klausa itu apa dia. gitu? 2 klausa itu. Klausa itu satuan gramatikal yang merupakan kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, itu dia. Berarti kalau 2 klausa, berarti ada 2 subjek, ada 2 predikat berarti kan? Ya, betul. Nah, itu silakan dipilih. Saya cuma mengarahkan doang. Pilih silakan. Cari yang ada predikat dan Terima ada kasih, Bu. subjeknya. Kalau saya pilihnya D sih. Sebentar dulu, kita bahas yang A. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. Gadis di sini kata subjeknya gadis. Subjeknya. Gadis. Berdiri itu predikatnya. Predikat. Teras keterangan tempat, sedangkan adik saya itu objek ya. Keterangan objek. Nah, itu ada satu klausa ya. A tidak itu. Itu klausa. Harus ada 2. Nah, sekarang B. Andi pergi ke kampung halamannya sejak kemarin sama dengan nomor 1 ya. Subjeknya Andi, predikatnya pergi ke kampung halaman keterangan tempat. Sejak kemarin keterangan waktu. C. 2 hari yang lalu Andika mengalami kecelakaan. 2 hari yang lalu keterangan waktunya. Andika subjeknya mengalami kecelakaan, itu udah pasti predikat kan? Di tol Cipali keterangan tempat. Nah, yang memungkinkan itu yang D, ayah tidak berangkat ke kantor karena membawa adik ke dokter dan ada kata penghubung dan di situ. Ada 2 klausa. Ya. Ya, D. D. Jawab dong, saya doang. Betul. Benar kalau kita melihat betul. Kalau 2 klausa itu kan artinya 2 predikat, 2 subjek gitu. Di sini ada dan itu menyatakan ada 2 kalimat yang menyatakan 2 klausa. Oke, jawabannya adalah D. Yang E itu sudah pasti salah karena 1 kalimat. Oke, lanjut. Ya. 13, silakan baca Bu Rudiawati. Kok Pak Narim sebentar, Pak Ahmad Mutakin nggak kelihatan? Nggak ada ya? Tadi ada muncul. Coba Pak Ahmad Mutakin. Pak Mutakin, minta. Ya, silakan. Muncul langsung. Alhamdulillah. Baca nomor 13 ya. Ya, baca 13. Pada kalimat Adi memiliki hobi memelihara ikan, hiponim kata ikan adalah hewan mungkin ya. Nah, hiponim dulu nih. Hiponim itu apa? Hiponim kan itu kata umum. Kata umum. Oh, kata umum. Iya, kata umum dari ikan. Ikan kan sejenis hewan, berarti itu hewan. Mungkin jawabannya hiponim itu bunyi ya, perubahan bunyi apa sih? Hiponim. Adi memiliki hobi memelihara ikan. Hiponim atau kata khusus? Kata khusus. Kata khusus apa kata umum? Kata khusus. Hiponim atau kata khusus adalah sebuah kata atau frasa yang gugus semantiknya atau artinya tercakup di dalam kata lain. Oke, kita artikan kata khusus saja ya. Kata umumnya atau kata umumnya.
yaitu hipernimnya atau kata umumnya. Oh, dia Kata ikan adalah hewan. kata khusus yang mencakup ke dalam kata lain hipernimnya atau kata umumnya gitu. Oke, singkatnya hiponim kata khusus. Iya. Adi Tapi memiliki hobi. kalau hewan yang A ya, hewan itu Yang kan A, ya. umum. Hewan berinsang udah pasti itu ya, berinsang udah pasti khusus. Ya. Khusus. Hewan Betul. air khusus lagi. Penjual ikan tidak mungkin. Ikan tuna itu jenis ikan. Jadi udah di bawah lagi dari kata khusus. Jadi jawaban saya B, Pak Hewan Arif. berinsang. Iya, hewan berinsang. Kalau hewan air itu Iya. banyak, bisa jadi kelompok hewan air. Ya. Iya. Artinya di Berinsang. sini yang hiponim itu Iya, kita benar. garis bawahi, hiponim itu kata Iya. khusus. Yang mengkhususkan khusus, kata ya. tersebut adalah berinsang. Jawabannya adalah B. Ya, semoga nanti diklarifikasi betul ya jawabannya. Oke. Lanjut. Udah umpan balik. 14. 14 nggak ada. Oke, kita bahas dulu kali ya, yang tadi ya. Iya, bahas dulu, Pak. Oke. Kita bahas dulu, Pak. Boleh, Pak Arif. Saya milih Nah, yang kunci 13A, jawabannya. Pak. 13A, kenapa? Ya. Tadi kita langsung nomor 5 ya. Oke, nomor 5 tadi jawabannya ya. adalah nomor D. 5 jawabannya D. Betul. Betul ya? Oh, Betul. hebat, nilai 100 semua nih. Kita lulus. Nomor 6. Tuh kan nomor 6 benar. Nomor 6 jawabannya. Tadi jawabannya apa tadi? Nomor 6 itu pertanyaannya. Tadi B. Jawabannya B tadi lah. Saya Salah. A, nomor A, ya. 4. Kita lihat kenapa A. Kembali ke laptop. Iya, Soalnya tadi apa soalnya? kita refleksi lagi, mana tahu orang yang salah. Ya Ini dia. Jawabannya adalah Belum tentu yang buat memberi contoh. bener kan? jawabannya adalah A. Jawabannya apa tadi yang nomor 6? Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta MMP. didik. Oh ya. Tapi bisa itu jawabannya. Iyalah. Jadi MMP itu adalah sekarang gini, kita bahas Kemampuan membaca jawaban pemula. yang sudah ada adalah A. Ternyata jawabannya ada A yang betul. Ternyata MMP Kita di salah sini tuh adalah ya. memberi contoh teknik membaca dan menulis. Jadi walaupun ada gambar, tapi tidak sebagai memperjelas gambar ini adalah tadi kita jawabannya B karena ada gambar kan. Apel, gambar apel. Ternyata tidak seperti itu. Jadi MMP ini adalah memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. Ya, tadi terkecoh Iya, dengan dia gambar tidak- kita kan. Tidak, ya dia tidak menonjolkan gambar. Yang di Ya. B kita kan mengenalkan gambar dengan Nah, tulisan. Dan ternyata memberi Iya. contoh teknik membaca dan Prediksi kita menulis salah. aja. Oke, sekarang Ya, nanti oke. nomor berikutnya. Nomor 7. Jawaban nomor 7? Nah, udah kita Iya, bisa jawabannya B. Oke, nomor 7 tadi jawabannya adalah Nomor 7 jawabannya B. Kita jawabnya E. Jawabannya B tadi. Kenapa dia B? Iya. Kita lihat di sini. Seharusnya jawabannya B. B. Kita jawab Kita E. D ya. Tadi kita D. Nah, ini dia. Oh, Kita jawab E. Kita E tadi. Kita E. Nah, jawaban sekarang kita tadi. jawabannya benar apa tadi? B. Cerita tentang sejarah kehidupan. Jawabannya B ya tadi ya. Tadi kita sebagian besar nggak pilih dulu. Cerita tentang sejarah kehidupannya ya. Nah, ayo kita analisa dulu Bu itunya. Kenapa kok bisa Sejarah. Sejarah Ya, itu cerita kan kejadian tentang masa sejarah lampau, masa lalu. kehidupannya. Iya, di sini. Makanya ada Ya, kaitannya dengan cerita karena tentang ada sejarah kata kehidupan. cerita terdahulu. Cerita terdahulu kan. Oh Ya iya. bisa. Yang fantasi itu Tapi kan ada kata fantasi ya. Itu benar. Cerita terdahulu dengan cerita tentang sejarah kehidupannya, itu kata kuncinya. Benar. Berarti kata kuncinya terdahulu. Terdahulu itu kan sejarah. Sejarah. Ya, betul. Oke, lanjut. Nomor 8. Betul ya. Lanjut. Nah, itu kan Nomor nama 8 jawabannya apa? Jawabannya Nomor Nomor 8 8 apa tadi jawabannya? jawabannya adalah D. Kita menjawab C. mana dia? Ya. Ya, jawaban kita salah ya. Seharusnya jawaban Salah, adalah salah. E. Salahnya. Kenapa kita pakai yang salah? 8 E. Balik lagi ke soal. 8 harus jawabannya adalah E, E. bukan C. Kenapa tadi saudara-saudara menjawab C? Kan hanya meraba-raba, prediksi. Mas saya juga. Ini. Nah, ternyata Oh, itu yang Ini. yang kata kecoa. Oh, Ya.
Kacua. Rupanya benar visual itu. Visual, saya udah jawab visual. Visual itu kita membayangkan kecoanya, maksudnya gitu. Ada Visual. Membayangkan benar. Visual. Kenapa visual? Ya, coba. Ada membayangkan binatang yang Nah, itu visual itu karena kecoa tidak bersuara. kecoa itu ada nyata. Coba, apa yang bisa nirin suara kecoa? Nggak ada kan? kan artinya bukan visual ada suaranya, artinya begini mungkin ya. Barangnya ada, bendanya. Tadi mohon maaf Pak Nari. Silakan Bu. Tadi kan Bapak kan ini isinya apa tadi? Jawabannya E. Visual. Jawabannya Tadi kan, mohon maaf ya, tadi imaji kan yang muncul? ketika saya bilang visual, tadi kan Bapak bilang Tekstil. karena tidak ada unsur apa suaranya ya kan. Sebenarnya mungkin begini kali ya, kalau visual itu kan secara kita melihat suatu apa wacana itu, ini kan dijabarkan secara spesifik ya, karena di sini ada karena jutaan bakteri ada di perutnya gitu kan, berarti ya mungkin ini penjabaran secara visualnya gitu. Jadi bukan kalau bukan ini deskripsi. Ya benar. Kalau dilihat dari soalnya, apa imaji yang muncul pada puisi kecoa? Imaji yang muncul. Jadi si pembaca membayangkan kalau kecoa itu ada, visualnya ada. Berarti gitu. Iya, kita soalnya belum kita prediksi nih ya. Soalnya kita pahami apa imaji yang muncul. Nah itu soalnya kita nggak kita perhatikan tadi, ya. Jadi imaji yang muncul dia memunculkan visual kecoanya. Iya, Bu Desma, kita nggak memperhatikan iya, kita kurang paham. Fokus pada kecoanya. Jadi kata kuncinya adalah imaji ya. Imajinya yang muncul, ya. Imaji yang muncul. Bayangannya betul. Kalau deskriptif jadi itu kita kan mungkin sebenarnya kalau deskriptif itu baca kan puisinya terbayang apa ya? kecoanya. Kalau deskriptif itu mungkin gini kali ya, misalnya sesuatu itu digambarkan secara orang digambarkan secara agak bingung juga nih deskriptif. Nanti kita cari deh bareng-bareng deskriptif kalau sama deskriptif visual itu bedanya apa biasanya, gitu. deskriptif biasanya menjelaskan fisiknya. Jadi ciri-ciri fisik dari kecoa tadi ini kan tidak dimunculkan dia ciri-ciri fisiknya. Nanti kita cari deh PR nih, deskriptif itu dengan visual bedanya apa gitu ya. Ya. Boleh Bu Ade, boleh. Beda ya, deskriptif itu dia memang iya. Imajinatif tadi yang kita pilih. Oke, berarti jawabannya tadi adalah visual. Jawabannya visual. Sekarang kata yang kuncinya 9. Imaji. Yang 9 itu kan jawabannya tadi A. A ya. Jawabannya Sedangkan betul. jawaban yang benar itu yang C. Jawabannya betul C ya. C. 9 C Sistem ya. berarti ya. Katanya Bu Martini. Sekilas kita Sembilan C. jawaban yang lain sama 9. Kita jawaban A tadi. Kita jawab A. Jawabannya A. Ternyata C, Sedangkan sistem. Di mana kata sistemnya ya? Ada bisa menjelaskan kenapa jadi sistem? Jangan bilang kuncinya salah ya. Sifat bahasa nggak ada sistem ya? Kan ada yang bermakna, bervariasi. Oh salah. Pak Sari. Hanya sama dosen bahasa Indonesia. Dosen Indonesia. Pak Sari Asep, kuncinya salah. Pak Asep. Iya, mana tahu kata kuncinya. Iya, Pak Asep tuh. Kunci jawaban apa, San? Ayo ya, tanya Pak Asep. Coba Inginkan ya. di Gabungan kata. Ayo dipahami bersifat lagi. Ya, pahami lagi pertanyaannya. Kenapa bisa menjadi sistem ya? Pembentukan Nah, biasanya ini frase coba dalam lihat bahasa Indonesia. searching di Google. Frasenya ini. Ini dulu bahasa dulu apa aja gitu, nanti dibahas satu-satu nih artinya, kemudian contohnya gitu. Bahasa yang paling jelimet Pak. Ya tadi udah tapi memang tadi udah dibahas seperti itu ya. Cuman kita memang jurusannya juga jurusan bahasa, jadi nggak terlalu dalam juga ilmunya tentang itu frasa tadi. Iya betul. Harusnya nanya ke orang yang jurusan bahasa ya.
Bahasa Oke, Indonesia gitu. kita lewat. di dua Kenapa belas ada ya di sistem? kelas Nanti bahasa. kita cari di Google, search Google aja ya. Kenapa di sistem? Andai-andai dulu lah Pak, Nah. nggak apa-apa Pak, dibahas aja. Kira-kira apa nih? Ini Kenapa sistem? ini frasa, Mereka Pak. menyebut Frasa adalah gabungan dua kata terlebih yang memiliki makna. Nah, itu kan gabungan kata, Bu, bukan dua kata. frasa meja hijau berarti kan dia punya makna. Iya, dua kata yang memiliki makna itu frasa. Meja Yang hijau bersifat kan termasuk frasa. yang bersifat non predikatif. Apa ya Bu non predikatif itu? Artinya frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja. Terdiri dari subjek saja, Bu. Kenapa? Ya. Oke, kalau Meja hijau kan subjek aja itu. Iya. Kalau kita gabungkan dia satu subjek itu termasuk frasa. Yang jadi ininya hukum DM-nya ini. Hukum DM-nya ini yang kita kurang paham ini. Diterangkan, menerangkan. Diterangkan, menerangkan. Diterangkan, menerangkan adalah aturan dalam tata bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan. Yang menerangkannya terletak di belakang yang diterangkan. Berarti yang hijau yang menerangkan. Yang diterangkan adalah meja. Ya kan? Tapi ini sistem makna jadi gitu kemana ya, jadi sistem gitu. Mungkin Iya, tambahan katanya, Bu. Hah? Tambahan katanya sebelum meja hijau, enggak? Ini kita tanya Pak Asep lamanya memang ini. Kalau Saya DM-nya ya Pak kan Asep, iya, Pak DM-nya Asep itu. begitu. Nah, DM-nya udah kita cari artinya nih, frasa itu udah kita cari juga ya kan. Jadi di mana letaknya gitu? Kenapa dia bisa jadi sistem? Tak nampak Pak Narin soalnya. Ini yang tahu hanya sutradaranya aja ini yang tahu. Kita bingung. Nampak nggak? Soalnya nampak nggak? Enggak, soalnya ini Pak terputus. Hilang ya? Kepotong. Kepotong ya? Bentar. Kepotong Pak Narim. Oh iya. Saya lagi mencari jawaban di internet nih. Mungkin ada pembahasannya di Sama sini. saya juga. Nah, Saya jadi juga lagi terpotong cari, di Pak. layar saya terpotong jadinya. Sebentar nih. Nanti kita lihat pembahasannya di sini ada nih. Ini ada. Sebentar, saya udah dapet nih. Tinggal saya stop screen, nanti saya masukin ke pembahasan yang ini. Sebentar loh. Ini ada nih di frasa meja Narim, hijau. saya izin keluar sebentar ya. Ya Bu, silakan. Di sini bermakna katanya. Lebih bermakna sidang atau pengadilan bukan semata-mata meja yang berwarna hijau katanya gitu. Ini sebentar ya. Iya, jawabannya banyak bermakna ini, Pak. Bermakna di situ. Iya, pelatihan UP3 profesional nih. Frasa meja hijau menunjukkan sifat bahasa bermakna, jawabannya lebih Berarti banyak. salah dong berarti ya ini jawabannya ya. Kenapa bisa salah? Berarti itu tidak boleh. Iya, yang Nah, buat belum berarti tentu jangan benar percaya sama semua. kunci ya. Iya, benar. Bingung Kita dong percaya kita. sama Pak Asep lah. Coba. Soalnya saya cari di Google nggak ada ini. Ada ini. Enggak, maksudnya yang frasa sistem meja itu nggak hijau. ada. Maksudnya yang sistem Iya. itu nggak ada, jawabannya nggak ada. Iya, banyak yang jawab ini bermakna. Ini. Bermakna semuanya. Ya, dari kuisis latihan UP juga bermakna. Dari Brandy juga bermakna. Ini dari Wikipedia dia. Mbak, coba lihat di layar saya. Menunjukkan makna katanya. Meja hijau, kalimat di atas bermakna konotatif. Enggak ada hubungannya. Kalau saya lihat dari pertanyaan Itu makna ininya. Makna yang makna yang bukan sebenarnya, makna apa ya? Iya, itu lain lagi soalnya sepertinya itu, Pak. Itu lain lagi itu. Iya, itu lain lagi. Ini saya- Makna dari kata itu.
Kalau sekarang kita kan menunjukkan bukan makna yang sifat sebenarnya. bahasanya. Maksudnya Sekarang yang sifat bahasanya yang diminta ini. Sifat bahasa itu menunjukkan apa? Kebanyakan menjawab bermakna ini di Google-nya. Bapak ajan, Pak. Ya, stop dulu deh. Ajan. Nggak ada di sini ya, yang sesuai dengan pertanyaan. Di sini bagusnya soal ada pembahasannya juga. Cuma soal yang tadi nggak ada di sini. Kita lewat aja ya untuk soal ini. Nanti tanya Pak Asep. Oh ini ada nih soal. Nah ini soalnya ada. Ini apa namanya? Ini kecoa nih. Ini nih Bu. Bu, ini jawabannya nih. Kenapa itu isinya visual? Ini. Terlihat nggak Bu? Sistem. Ada pembahasannya di sini. Nah, sistem aja. Oh, itunya nggak itu, Pak. Nggak keluar? Oh, sebentar, guys. Saya nggak lihat. Sebentar, saya stop screen dulu ya. Saya stop screen dulu, sebentar. Saya stop screen dulu. Saya ulang lagi. Di sini nih, terlihat nggak? Terlihat nggak, Bu? Belum, Pak. Belum terlihat? Belum. Masih. Bentar. Pak, klik dulu lanjutkannya itu, Pak. Menghalang pandangan. Punya tapi iya benar ini. Ini benar jawabannya sistem nih. Meja hijau, benar jawabannya sistem tuh. Udah terlihat belum? Saya udah. Oh, saya stop screen lagi. Udah. Katanya belum terlihat. Aneh sih Bapak. Ada yang nggak ngelihat tahu. Tadi ada bilang terlihat nggak? Ya. Kelihatan. Ini dia. Nah ini jawabannya sistem Pak. Ini di internet jawabannya sistem. Cuman nggak ada pembahasannya di sini. Kalau yang lain pembahasannya ada. Nah, itu juga visual juga ada ya? Ini yang atas visual, bener jawabannya. Nah ini yang tadi. Coba visual itu Pak, apa alasannya tuh? Di sini nggak ada alasan, pembahasannya nggak ada. Kenapa dia bisa sistem ya? Sini jawaban sistem tapi nggak ada pembahasannya. Udah langsung dah nomor berikutnya ya. Yang tadi Bu Ade baca, yang Bu Ade baca tadi jawabannya ini. Langsung dia jawab tuh, deportasi bumi betul. Ya. Iya, deportasi bumi betul. Betul, baru betul 2. Nomor 10, baru betul 2. Astagfirullahaladzim, gimana mau lulus ya baru betul 2 ya? Insya Allah lulus. Berikutnya. 11. Nah, yang 11. Pak Jokowi. Lanjut. Jawabannya ya A yang betul. Ya Allah, yang betul yang A. Innalillahi, salah semua kita. Yang betul A. Alasannya apa? Karena dia adalah orang nomor 1 di Indonesia, ya kan? Bisa jadi. Bisa aja mengambil kesimpulan. Itu ada pasal 1 atau pasal 2-nya itu. Nah, berikutnya. Nomor berikutnya. Berikut. Tuh. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. Ya salah kita. Kita salah. Kita jawabannya tadi D ya. Berapa itu tadi? Kita tadi jawabannya D. Subjeknya Pak. Predikatnya gadis. Subjeknya gadis. Predikat berdiri. Itu teras. Objek. Iya, kan menanyakan tempat. Tapi di situ kan hanya menanyakan subjek sama predikat.
Ada dua klausa. Dua klausa itu berarti dua subjek, dua predikat, dua objek. Ya iya. Sebenarnya yang lebih cenderung nggak ke ada ini. kata objek deh. Sebenarnya posisi tadi Coba itu yang dibandingkan B. dengan jawaban B, C, D, E itu, Pak. Andi pergi ke kampung halamannya sejak kemarin. Andi itu subjek subjek, pergi ya. ke kampung. Pergi ke kampung. Kampung? Predikat objek. Objek. Kampung objek, halaman keterangan tempat sejak Halaman kemarin, rumahnya. kerana Ini waktu. hanya subjek dengan objek, nggak ada predikatnya. Ada dua ya, dua. Iya, Dua hanya keterangan dua tempat. kan. Dua keterangan tempat. Kalau yang C, Predikat. 2 hari yang lalu Andi mengalami kecelakaan mobil di Subjek tol itu satu. Cipali. Ini ada subjeknya 2 hari yang lalu. Andi. Ya, Andika itu Ah. subjek. Objek juga kan, Bu, di tol itu ya. Ya. Ini kira-kira di yang C ini ada enggak predikatnya gitu? Mengalami, kan Andika itu subjek, mengalami predikat. 2 hari yang lalu itu keterangan waktu, jadi dibalik dia. Keterangan waktu. Berarti 3 Ya, dia masuk. di sini. Kan? Tak masuk kan? 3 kan? Ya. Nah, Keterangan sebenarnya waktu, subjek. Nah. Yang keempat lagi, yang D-nya, ayah tidak berangkat ke kantor karena membawa adik ke kantor dan membelikan obatnya ke apotek. Keterangan tempat apotek, bukan? Jawaban kita tadi D ya. ya, Ayah. kalau dari pertanyaan 2 klausa, Subjek. jawabannya D sebenarnya ya. Tapi Karena- bisa Pak Narim, bisa jawabannya A kok. Kenapa Gini tuh? jawabannya A. Kalau menurut analisa saya ya, Mm-mm. gadis yang berdiri di teras itu adik saya. Berarti gadis yang kalimat dua pertamanya predikat ya. gadis yang berdiri di teras. Kemudian adik saya berdiri di teras. Nah, di Ya. situ predikatnya disembunyikan. Bisa di klausa itu bisa predikatnya disembunyikan. Jadi kalimat yang klausa itu ada predikat, ada subjek. Tapi untuk yang keduanya mungkin predikatnya disembunyikan. Nah, Adik saya kemungkinan aja. jawaban yang A itu karena predikatnya itu harusnya kan berdiri juga. Adik saya berdiri di teras. Gadis berdiri di teras kan sebenarnya itu 2 kalimat. Jadi bisa jawabannya yang A karena predikatnya disembunyikan. Atau Ya, kalau kita bisa tersampar gitu. kalau lebih jelasnya kan di D ya, ayah tidak berangkat ke kantor. Iya, Kemudian karena kalau lebih dan jelasnya. juga lebih seperti itu. Ya udah, jawabannya mungkin A ya, Iya, karena itu tadi. Pak. Yang D kenapa alasannya lebih benarnya D gitu? Ada dua klausa itu. Dua klausa pertama ya. Ya, subjek. ayah tidak berangkat ke kantor kan karena Ya. nah, ada lagi adik ke dokter dan ada lagi membeli obat. Ini lebih dari 2 klausa Ini ya. kita sambung nih, Pak. Iya. Lebih Lebih dari dari 2. 2. Bukan, Pak. Ini Tidak, ya, tapi Pak, tak mau nih. kalimat yang memiliki lebih dari 2 klausa di sini. Berarti D ini bukan 2 klausa tapi 3 klausa. Ya, pertanyaan yang Iya, A, 3. kenapa ada 2 klausa? Gadis yang berdiri di teras itu masuk 1 klausa. Adik saya masuk Adik 1 saya klausa. berdiri di teras. Nah, itu. Mungkin itu kali ya. Benar Pak Narim. Ya. Karena yang D tadi jawabannya ada 3 klausa. Bukan 2. Sementara diminta kan 2. Yang terdiri dari dua klausa. 2 klausa. Ya, subjek ya, Pak ya. Subjek sama predikat aja kan. Ya, kayak seperti itu ya pemahaman kita ya. Oke, dah lewat. Udah ya, oke, lanjut ya. Ya, kok hilang. Bentar. Berikutnya tadi kita jawab apa tadi? Nih yang itu. Adi memiliki hobi memelihara ikan. Jawabannya adalah Kita B ikan tadi tuna. jawabannya. Ikan tuna. Lah, Ya. Mana ada ikan tuna tadi di situ? ada. Pilihannya ada ikan tuna, enggak ada kan? Ada. Ada ikan tuna. Iya, ada. Oke. Nah, Iya, ikan tuna. Bener pada sih. kalimat Adi Lebih spesifik. memiliki hobi memelihara ikan. Hiponim kata ikan adalah. Hiponim itu apa?
Kata khusus. Hiponim itu kata yang Khusus. lebih khusus sepertinya ya Pak Narin Iya, ya. lebih khusus. Ikan Kata yang tuna lebih lebih khusus. Betul jawabannya Ya, ini. kata yang lebih khusus berarti. Tadi kita kan bicara hewan berinsang. Insang itu yang lebih khusus. Ternyata Itu lebih kan khusus lagi banyak. ada ikan tuna. Iya benar, Lebih khusus kata yang lagi. lebih khusus. Berarti Oh, iya, hobinya iya, si iya. Adi ini memelihara ikan tuna. Tuh. Oh iya baru nyambung saya. Yang hewan berinsang itu semua Semua, tapi namanya nggak khusus kan. Semua Secara ikan, umum. semua ikan berinsang. Ya, tuh. khusus tadi enggak. Ikan tuna udah Penjual pasti ikan. berinsang, betul baru. Penjual ikan berinsang juga, Bu. Penjual Penjual ikan berinsang juga. Oke, udah selesai nih. berinsang dari mana itu? Udah selesai ya? Mungkin sampai sini dulu sekali ya, udah jam Iya, Pak, udah semua sholat, Pak.